Saya menunjukkan kepada Anda hasil dari penanaman rapat dan penanaman susulan di satu bedeng yang ukurannya 1,5 meter lebar atau 5 kaki 5 meter panjang, 16 kaki. Bedeng ini dalam 1 tahun ini saja, 2022, sekarang sudah pertengahan Oktober. Satu bedeng ini sudah menghasilkan 82 kilogram panen. Itu lebih dari 180 pon. Masih akan ada banyak lagi yang akan dipanen, karena kami akan terus memanen selama sekitar 6 minggu lagi sampai musim dingin. Ini sebenarnya adalah bagian dari bedeng percobaan saya di sini. Jadi ini adalah bedeng tanpa olah tanah yang saya bandingkan hasilnya dengan bedeng yang digali. Saya akan sesekali membahas pertumbuhan secara perbandingan, tapi yang benar-benar ingin saya fokuskan di sini adalah bagaimana Anda bisa menanam begitu banyak sayuran secara berdekatan dan berturut-turut. Dan sebagian dari itu berasal dari fakta bahwa ini tanpa olah tanah, yang berarti kesehatan tanah yang baik, pemeliharaan kesuburan tanah yang sangat baik. Bedeng ini tidak mendapat tambahan kompos sejak kami menaruh 2 gerobak kompos di atasnya bulan Desember lalu. Jadi sekali setahun kami menaruh kompos di atas. Itulah penambahan unsur hara untuk 1 tahun penuh. Dan untuk penanaman susulan yang telah dilakukan sejak Mei lalu, kemudian berlanjut di bulan Juni dan Juli, serta beberapa di bulan Agustus dan September, kami tidak menambahkan kompos lagi, dan saya juga tidak menggunakan pupuk atau nutrisi tambahan apapun. Jadi ini sangat sederhana, dan intinya adalah mendorong biota tanah untuk bekerja, menyediakan nutrisi dan kelembapan. Namun kami tetap menyiram tanaman. Terkadang cuacanya sangat kering, bahkan di sini. Iklim sedang, 51 derajat utara beriklim oseanik. Tapi tahun ini kami mengalami musim panas yang sangat kering dan sedikit lebih hangat. Jadi kami sudah menyiram, dan itu memang membuat perbedaan. Tapi tanah tanpa digali menahan kelembapan dengan sangat baik. Jadi sekarang saya akan mulai dari ujung ini dan menunjukkan kepada Anda satu persatu tiap penanaman. Memberitahu Anda kapan ditanam, apa yang sebelumnya ditanam, dan melakukan sedikit panen hanya untuk memberi Anda gambaran tentang bagaimana itu terjadi. Jadi kurang lebih saya mengatur ini dalam barisan yang berjarak 30 cm, 12 inci satu sama lain. Jadi misalnya pada tanggal 11 Juni 4 bulan yang lalu, saya menabur benih parsnip dan memindahkan seledri. Seledri itu sudah berumur 6 minggu. Lalu kemudian, pada tanggal 24 Agustus, saya memindahkan endive ini yang sudah sekali kami panen. Dan 2 minggu setelah itu, saya memindahkan arugula. Jadi yang saya lakukan adalah mengisi setiap celah yang muncul. Dan di sini ada 3 baris selada yang kami panen, daun demi daun, selama musim semi, selama 12 minggu, dan mendapatkan 13 kg selada dari area itu. Jadi mari kita potong seledri. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana saya memanen dan juga bagaimana saya membersihkan setelah panen. Jadi seledri akan tumbuh kembali dari akarnya jika Anda meninggalkan terlalu banyak di dalam tanah. Jadi saya memotong tepat di bawah batang tanaman seledri untuk menghilangkan cukup banyak akar agar tidak tumbuh kembali. Saya membiarkan semua akar itu tetap di sana. Jadi pola saya dalam memanen tanpa olah tanah adalah membiarkan sebanyak mungkin akar tetap di dalam tanah. Lalu saya akan memangkas kelebihan bagian dasarnya. Dan itu berarti saya bisa membuang daun-daun tua ini yang mulai terkena sedikit penyakit yang disebut septoria. Dan itu cukup normal untuk seledri yang sudah setua ini. Sebagian besar yang ada sekarang masih bagus. Dan di sana Anda mendapatkan seledri yang bagus, Anda juga bisa menggunakan daunnya. Ini sedikit membuka ruang sehingga Anda bisa melihat parsnipnya. Dan saya penasaran dengan ini karena saya belum pernah memanennya dan mereka agak kesulitan musim panas ini karena sangat dekat dengan dahlia ini. Bunganya indah tapi sangat membutuhkan banyak air dan kami sering menyiram bagian ujung ini karena kalau tidak, saya rasa parsnip-parsnip ini akan kecil. Jadi mari kita ambil yang sedikit lebih besar di sini mungkin. Aduh, tidak. Mereka memang kecil sekali. Aku bahkan tidak perlu skopku. Itu agak mengecewakan. Yang itu sedikit lebih panjang. Nah, itu dia. Jadi itulah yang terjadi jika kamu menanam parsnip terlambat dan di tanah yang agak kering. Tapi sebenarnya, aku yakin sekali parsnip itu tetap akan lezat. Hanya saja yang bisa dimakan tidak banyak. Oke, selanjutnya endive. Ini adalah jenis endive yang disebut scarol. Ukurannya lebih besar, daunnya tidak keriting. Dan beginilah caranya. Aku memanennya. Dan sebenarnya, ada lebih dari 1 kilo daun di tanaman-tanaman ini hanya 10 hari yang lalu. Dan aku memanen 2. Sebesar ini. Itu daun ke-7, daun ke-8, daun ke-9. Hampir setiap hari tumbuh 1 daun.
Itulah seberapa banyak hasil panen yang telah tumbuh dalang. Paruh pertama bulan Oktober, 10 hari. Luar biasa. Endive sangat bagus untuk panen musim gugur. Itulah mengapa mereka sangat cocok untuk penanaman bertahap, karena kamu bisa menyemainya. Ini disemai pada akhir Juli, dipindah tanam pada 24 Agustus. Jadi itu sudah cukup akhir tahun. Dan ini sebenarnya ditanam setelah beet. Kami punya 8 kilo beet di sini. Dan kami juga sudah menanam wortel dan adas. Saya tidak melakukan rotasi, karena dengan metode tanpa menggali, tanahnya sangat sehat dan kuat. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Artinya, Anda jauh lebih bebas menanam apa yang ingin Anda tanam pada waktu yang tepat dalam setahun. Selada roket di sini. Kami sudah memanen daun luarnya sekali sejauh ini. Jadi ini, saya tidak menggunakan pisau. Memetik daun luar secara teratur memungkinkan tanaman tumbuh kembali lebih cepat. Sudah sekitar 2 minggu sejak kami memanen yang ini hingga sebesar ini. Jadi sekali lagi, pada waktu seperti ini, Anda bisa melihat hasil panen yang terus berlanjut dari tanaman yang baru 5 minggu ditanam di tanah pada saat ini. Baru-baru ini, saat hari pelatihan di sini, kami menanam chervil dan itu hanya untuk mendemonstrasikan cara menanam saja. Saya rasa itu tidak akan tumbuh sebelum musim dingin tiba. Tapi, jika Anda ingin menanam herba untuk melewati musim dingin, chervil adalah pilihan yang sangat bagus dan Anda bisa memindahkannya hingga akhir September. Kale yang indah ini ditanam di antara bawang. Jadi di kedua sisinya, saya menanam barisan bawang yang ditanam secara berkelompok yang sudah berada di tanah sejak pertengahan Maret. Ditanam pada bulan Februari. Dipanen pada bulan Juli, akhir Juli, dan sebelum itu, sekitar 3 minggu sebelumnya, saya menanam 5 tanaman kale ini. Dan awalnya Anda tidak bisa melihat kale-nya. Anda bisa melakukan itu. Itu disebut tumpang sari. Karena saat ditanam, tanaman ini masih kecil. Mereka tidak membutuhkan banyak ruang atau kelembapan, tidak seperti sekarang. Jadi nanti bawangnya dipanen. Dan tiba-tiba mereka mendapat ruang untuk tumbuh dan mereka memang tumbuh. Dan kami membuang beberapa daun awal yang sudah cukup banyak terkena penyakit, seperti banyak tanaman brasika di musim panas. Dan sekarang kami memanen dengan cara memetik daun bagian bawah seperti ini. Dan kami terus memetik makin ke atas batang dan mereka terus tumbuh dari bawah. Ini akan tetap tumbuh selama musim dingin, tapi tidak terlalu banyak. Jadi, kemungkinan besar kami akan menyelesaikan sebagian besar panen sekitar bulan Desember. Dan mereka punya ruang yang pas untuk tumbuh, karena sebelumnya ada barisan bawang bombay, lalu saya beri sedikit ruang lagi sebelum kami memindahkan cikori. Sebenarnya, di sini sebelumnya adalah kacang polong tinggi. Kacang polong ini menghasilkan sekitar 5 kg polong. Kacang polong adalah sayuran yang bagus untuk ditanam di musim semi, awal musim panas, tapi kurang cocok di musim gugur. Jadi, di musim gugur, kamu punya pilihan lain seperti cikori dan adas. Jadi, cikori ini menarik karena cikori ini bisa membentuk crop yang indah jika kamu memilih varietas yang bagus. Varietas ini namanya 506 TT. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengar suara itu. Ini cukup keras. Jadi aku akan memotong satu hanya untuk menunjukkan seperti apa mereka. Jadi kamu bisa lihat daun bagian luar ini, mereka bisa dikupas dan lalu kamu mulai melihat radicchionya. Aku juga akan mencabutnya dulu sebenarnya karena akar-akar ini. Aku mencabut sedikit lebih banyak akar daripada yang biasanya aku inginkan. Tapi kalau kamu biarkan, mereka bisa tumbuh lagi. Sebagian orang tidak keberatan dengan itu. Aku sendiri tidak mau. Aku tidak mau sisa-sisa daun kecil itu tumbuh lagi. Terserah kamu. Jadi semuanya akan masuk ke kompos, dan sekarang aku akan memotong semua pertumbuhan bagian bawah itu. Dan itu memperlihatkan cikori yang indah ini dengan, menurutku, mungkin ada sedikit bekas siput di atasnya. Jika aku mengambil satu daun lagi, kamu akan melihat. Cikori yang indah ini. Ini adalah hasil panen yang luar biasa karena bisa disimpan dengan sangat baik. Tidak perlu buru-buru memakannya selama 1 atau bahkan 2 bulan ke depan jika kamu menginginkannya di tengah musim dingin saat cuaca dingin. Dan kamu menyemainya pada bulan Juli. Jadi ini tanaman susulan yang luar biasa. Saya tidak menyemai ini pada musim semi, karena tanaman ini hanya akan cepat berbunga jika kamu melakukannya. Jadi, beberapa jenis sayuran memang sangat cocok untuk ditanam dan disemai lebih lambat pada musim panas, dan adas adalah salah satunya. Jadi adas umbi ini disemai di dalam modul di rumah kaca, seperti yang saya lakukan pada akhir Juli.
dipindahkan ke sini menjelang akhir Agustus dan mereka ditanam saat tidak ada ruang sama sekali di sana karena itu adalah area mentimun dan mentimunnya merambat kemana-mana. Kami sedang memanennya. Kami mendapatkan sekitar 9 kilo dari 2 tanaman yang dulunya ada di sana, tepat di tempat semua adas berada sekarang. Dan mentimun-mentimun itu ditanam setelah kubis kalau tidak salah. Saya jadi lupa urutannya karena begitu banyak yang terjadi di satu petak ini. Dan saya pikir, benar kan? Untuk menanam mentimun, lalu mentimun mulai habis masa produksinya, dan akhirnya terkena embun tepung, itu tidak masalah. Mereka tetap berbuah. Sudah biasa mentimun terkena embun tepung di akhir Agustus atau awal September, dan itu membuat sedikit ruang. Saya menanam bibit adas, dan sekarang adasnya tumbuh. Tidak lama setelah mentimunnya habis. Saya sebenarnya membuat video pendek tentang itu, tentang bagaimana kami hanya memotong di bawah atau melalui batang 2 tanaman mentimun itu, mengangkatnya, dan tiba-tiba Anda bisa melihat adasnya. Dan karena akarnya sudah tumbuh ke bawah, adas itu sudah punya waktu untuk berkembang. Ini sudah pertengahan Oktober, jadi sudah sekitar 6 minggu sejak saya menyingkirkan tanaman mentimun. Dan sekali lagi, Anda bisa memotongnya cukup dekat dengan permukaan. Saya akan memotong sedikit lebih ke bawah mendekati sistem akar untuk mengambil sebagian akar yang sedang tumbuh. Sekali lagi, tanaman ini akan tumbuh kembali. Saya ingin meninggalkan sebagian besar akar di dalam tanah, karena itu memberi nutrisi pada tanah. Ketika orang menggali, mereka tidak terlalu memperhatikan caranya, karena mereka akan menggali semuanya juga. Tapi dengan metode tanpa menggali, saya benar-benar ingin menjaga tanah. Tapi saya juga ingin memastikan saya sudah mengambil cukup banyak bagian tanaman agar tidak tumbuh kembali, lalu sedikit memangkasnya. Di sini Anda punya pilihan tentang berapa banyak daun bagian bawah yang ingin Anda buang. Biasanya saya akan membuang yang itu. Sebenarnya, ini adalah tanda bahwa adas siap dipanen ketika Anda melihat hal seperti ini terjadi, yaitu tunas samping yang keluar dari pangkalnya. Dan itu dia, panen lagi. Jadi inilah yang kita punya di ujung bedeng yang sama. Dan sebenarnya, saat pindah lokasi tadi, saya baru sadar kalau saya lupa mencabut wortelnya. Itu adalah penaburan benih yang sangat untung-untungan yang saya lakukan pada tanggal 29 Juni untuk beberapa wortel, tepat sebelum mentimun menaungi mereka. Dan sebenarnya mereka ada di sini. Saya hanya ingin mencabut satu sekarang, karena saya belum sempat memanen sama sekali. Dan saya penasaran ingin melihat seperti apa hasilnya. Sebenarnya ini tidak terlalu buruk, jadi itu jelas bukan jumlah makanan yang banyak. Tapi wortel ini tumbuh di bawah naungan mentimun, dan ini hanya contoh bagaimana menanam tanaman secara rapat. Kamu tidak selalu mendapatkan hasil panen terbesar, tapi kamu mendapatkan lebih banyak untuk dimakan. Ini adalah tanaman yang luar biasa dan ansoi, sawi India, karena mereka tumbuh sangat cepat, sangat besar. Jadi mereka sudah ditanam sejak 6 September, jadi kira-kira sudah 5 atau 6 minggu. Dan ini sudah merupakan panen kedua. Mereka cukup pedas, menyengat, dan sangat enak untuk tumisan. Dan mereka adalah contoh klasik tanaman yang tumbuh jauh lebih baik di musim gugur daripada di musim semi. Di musim semi, jika kamu menanam ini, hasil panennya tidak akan banyak, mirip seperti pakcoy. Sebelum tanaman ini berbunga, biasanya akan banyak terkena serangan kumbang loncat, yaitu lubang-lubang kecil yang sering muncul di daun-daun brasika. Jadi inilah yang ingin kamu tanam, seperti selada roket, pakcoy, mizuna, dan mustard, semuanya mulai dari bulan Agustus bahkan hingga awal September. Seledri akar di sini tumbuh kuat, tapi ukurannya tidak sebesar seharusnya jika mereka tidak tertutup bayangan tanaman kentang di atasnya. Saya menanamnya di sini pada akhir Mei, di antara tanaman kentang yang tumbuh di tempat bawang peri sekarang, dan bayam yang tumbuh tepat di sana. Jadi seledri akar itu hampir tidak punya ruang untuk tumbuh, bisa dibilang begitu. Dan terlalu banyak tertutup bayangan, itu memperlambat pertumbuhan awalnya. Kamu bisa lihat sekarang mereka baik-baik saja dan tumbuh dengan baik. Dan itu adalah seledri akar ukuran sedang, hasil panen yang sangat layak. Menarik juga membandingkannya, di tanah yang digali di belakang saya, ukurannya jauh lebih kecil. Banyak orang bilang mereka kesulitan menanam seledri akar. Saya jadi bertanya-tanya, apakah itu salah satu penyebabnya? Kamu tahu, cukup berhenti menggali tanah. Tanpa menggali, saya selalu mendapatkan hasil yang konsisten dengan seledri akar. Kita akan panen ini kemungkinan sekitar 1 bulan lagi. Mereka melambat tapi masih tetap tumbuh. Pertengahan Oktober suhunya masih hangat, 17 derajat Celcius, sekitar pertengahan 60-an Fahrenheit di siang hari selama seminggu lagi. Sebenarnya mereka sedang membesar dan tumbuh cukup banyak. Daun bawang juga masih bisa tumbuh lebih banyak lagi. Sebagian bisa dilihat dari daunnya yang masih sangat indah dan hijau tua. Itu menandakan tanamannya masih berkembang. Meski begitu, kamu sudah bisa mulai memanen daun bawang sekarang.
Dan yang saya lakukan dengan rumpun daun bawang yang ditanam secara berkelompok, seperti yang bisa kamu lihat di sana. Jadi kami menanam rata-rata 4 benih per sel pada bulan April, memindahkannya ke pot pada akhir Mei, membiarkannya tumbuh menjadi rumpun daun bawang yang cukup besar, yang kemudian ditanam setelah panen kentang. Jadi lahan tempat daun bawang ini tumbuh sebelumnya sudah menghasilkan 13 kg kentang Charlotte pada bulan Juli. Jadi, dengan penanaman berturut-turut, ingatlah bahwa kamu sering menanam di tanah yang kering, karena sebelumnya sudah ada tanaman lain yang tumbuh dan menyerap banyak kelembapan jika tidak banyak hujan. Dan secara keseluruhan, kamu bisa lihat dari apa yang sudah saya tunjukkan di sini, betapa melimpahnya hasil yang bisa kamu dapatkan bahkan di waktu seperti ini. Seperti di kebun saya di sini, belum ada lahan kosong sama sekali. Ada satu bedeng di belakang saya yang terlihat kosong, tapi sebenarnya itu sudah ditanami bawang putih sejak minggu lalu, dan sebelumnya ditanami zucchini. Jadi kita terus menanam, dan menanam. Tanah sebenarnya tidak pernah butuh istirahat. Itu bohong kalau kamu pernah dengar begitu. Menurut saya, itu karena orang-orang tidak mengerti bagaimana cara kerjanya. Kamu tahu, tanah itu tidak seperti kita. Tanah tidak tidur di malam hari. Sebenarnya, memang sedikit istirahat karena menjadi gelap, tapi bukan berarti tanah butuh istirahat itu. Dan di beberapa tempat di dunia yang siangnya 24 jam, semuanya tetap terus tumbuh pada dasarnya. Jadi begitu ada cahaya, semuanya bisa kembali tumbuh, dan itu baik untuk mikroba. Mikroba adalah yang mendorong pertumbuhan di sini. Metode tanpa olah tanah. Kamu membiarkan semua itu terjadi, jadi kamu tinggal terus menanam. Tidak perlu khawatir soal rotasi. Siapkan saja bibit tanamannya. Itu adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan tingkat keberhasilanmu dengan penanaman berurutan dan meraih lebih banyak kesuksesan. Dan kamu bisa terus memanen sepanjang musim tanam, dimanapun kamu berada di dunia. Penanaman yang sebenarnya akan sedikit berbeda tergantung pada iklimmu. Tapi ini memberikanmu beberapa ide tentang apa yang bisa kamu lakukan di iklim lintang sedang.